Masuk ke hukum Archimedes yang tadi Mimin sebutkan. Sebenarnya hukum Archimedes ini sama tentang fluida juga, tapi dia lebih fokus ke gaya apung, yaitu gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan benda tersebut. Makanya kalian pernah ingat ya di SMP itu ada gimana sih cara mengukur volume batu, yaitu dengan mencelupkannya ke dalam air. Nah itulah, ini sebenarnya prinsipnya sama aja seperti hukum Archimedes, dimana gaya apungnya itu berat di udara dikurang berat di air, di fluida, bisa minyak, bisa oli, bisa air dan lain-lain. Itulah alasan mengapa ketika kalian berenang menggendong teman kalian di kolam renang pasti lebih terasa lebih ringan kan, karena adanya gaya apung ini. Oke, jadi gaya apung ini rumusnya itu seperti ini perbandingannya. Oke, rho B sama dengan rho B per rho F sama dengan W per FA. Rho B ini adalah massa jenis benda. Oke. W adalah berat bendanya. Jadi dia sejajar. Kalau ini fluida, kalau ini apung. Apung itu kan dia dipengaruhi oleh fluida. Jadi intinya kalau fluida dia sejajar sama fluida, kalau benda sejajar dengan benda. Nah, gaya apung ini aku coret. Gaya apung ini rumusnya rho GV. Kalau tadi tekanan hidrostatis rho GH, kalau di gaya apung itu rho GV. Oke. Udah deh. Di sini ada 3 syarat sih bagaimana benda itu posisinya ada di permukaan, ada di fluida. Kalau di satu ini dia artinya apa? Terapung kan? Terapung juga, sama kayak di benda 2. Bedanya kalau di benda 2 dia ada sedikit yang tercelup. Syaratnya berarti berat W-nya itu kurang dari FA, ya dong. Karena kan gaya apungnya lebih berat, lebih besar, makanya dia nggak tenggelam. Nah, di sini ada BF sama B. BF ini bisa dibilang sebagai volume benda yang tercelup di fluida. Jadi sama aja bisa kita tuliskan sebagai VC, celup. Kan di sini celupnya itu lebih dikit ya dibandingkan yang ada di bendanya, benda keseluruhannya. Dan massa jenisnya udah otomatis lebih kecil dibandingkan fluida. Kalau lebih kecil otomatis lebih ringan, jadi lebih mudah terangkat. Nah, sehingga kalau kita tuliskan rumusnya itu sebenarnya sama aja sih, ini nggak terlalu berpengaruh banget. Ini abaikan aja nggak apa-apa kok. Intinya sama aja ke rumus yang ini, sama. Intinya tuh ke sini. Nanti mungkin kalau kalian ketemu soal bakalan ngerti, karena ini kan hanya teori. Nah, di keadaan ketiga dia disebut sebagai ini salah nulis. Nanti Mimin benerin di feednya ini pakai postingan lama soalnya. Ini harusnya melayang. Oke, kalau 4 ini tenggelam. Oke. Nah, kalau melayang itu kan keseluruhannya ini kena semua ya. Tercelup, makanya W-nya itu sama dengan FA. Dan volume benda yang tercelup sama aja volume benda aslinya kan. Tapi di massa jenisnya ini dia sama juga, makanya dia melayang. Sedangkan kalau tenggelam, W-nya itu lebih berat, masuk ke yang tadi udah Mimin jelasin tuh. Tapi volume benda yang tercelup sama dengan volume benda total ya kan, karena kan keseluruhannya itu kerendam. Nah, massa jenis bendanya lebih berat, jadi dia lebih susah untuk terangkat, makanya dia tenggelam. Oke. Nah, di sini ada hidrometer, kalian masukin aja ke rumus M per A dikali rho F. Ini juga sebenarnya jarang dipakai sih untuk di SMA, tapi sekedar pengetahuan kalian catat aja. Nah, sebagai contoh, sebuah balok plastik mengapung di suatu bejana yang berisi cairan. Jika massa jenis balok 1,04, oke, 1,04 kita tulis dulu, 1,04. Dan massa jenis cairan, kita anggap cairan 1,3. Maka rasio bagian balok yang terendam terhadap bagian balok yang berada di permukaan. Jadi kalau misalkan kita anggap di sini ada bejana, nah kita suruh nyari perbandingan antara yang diarsir sama yang nggak diarsir. Ini 1, ini 2 gitu. Oke, berarti kita masukin lagi ke rumus yang
terendam ya, berarti kan tadi terendam itu F sama dengan W. F ini gaya apung itu kan rumusnya rho GV ya. Yang ini sorry, yang celup. Sedangkan W itu kan rumusnya aslinya rumusnya itu di sini ya. W sama dengan M kali G kan. M ini rumusnya apa? Rho dikali V dikali G. Makanya kan rumusnya sama-sama rho GV. Tapi kita pakainya bendanya. Makanya gravitasi kita coret karena sama. Volume celupnya didapatkan kayak gini. Masukin deh rho B-nya 1,04, rho F-nya 1,3 sesuai di soal dikali VB. Maka dapat disebutkan kalau volume benda yang tercelupnya itu 4/5 dari volume bendanya. Jadi di sini ini 4/5 dan otomatis di atasnya itu 1/5-nya kan. Makanya ketika kita bandingin hasilnya 4/1 seperti itu. Oke. Masuk ke sama kayak tadi. Di sini ceritanya ada pipa U berisi cairan, ada air dan minyak. Di mana 50% dari volume balok itu berada di dalam air. 30% berada di dalam minyak. Oke, seperti pada gambar. Jadi gini. Oh, ini gambarnya kurang nih. Jadi sebenarnya gini gambarnya. Nah, dia minyak ini dia hanya ada 30%. Sedangkan di airnya ini 50%. Oh ini gambarnya nggak gini juga sih. Gambarnya nggak kayak gini. Oke, gambarnya itu lebih ke atas. Nah sisanya itu di udaranya ya. Jadi kalau ketemu soal kayak gini kita langsung masukin aja ke rumus. Rho benda sama dengan rho W benda sama dengan F air ditambah F minyak. Kalau tadi kan W sama dengan F aja ya. Ini kan kalau misalkan hanya di satu fluida. Sedangkan tadi ada dua fluida, makanya kita air sama minyak. Masukin deh ke rumusnya. Gravitasinya coret. Coret ketemu ini. Ya udah, kita masukin rho airnya itu 1. Volume airnya itu volume yang tercelup di air itu artinya VA itu volume yang tercelup di air yaitu 50%-nya. Makanya 0,5 volume benda ditambah 0,8 yaitu massa jenis minyak dikali 30%-nya. Makanya 0,3 volume benda dibagi volume bendanya didapatkan 0,74 gram per cm kubik. Seperti itu aja. Jadi ingat kalau Mimin tuliskan VA itu artinya adalah volume benda yang tercelup di air. Kalau volume VM berarti volume benda yang tercelup di minyak. Bukan volume minyaknya ya, beda. Jadi volume benda yang tercelupnya. Nah, kita masuk ke latihan soal. Sebuah wadah penuh terisi air. Sepotong besi 2 cm kubik. Berarti volume bendanya itu 2 cm kubik ya. Ditenggelamkan ke dalam wadah sehingga sebagian air tumpah. Jadi maksudnya sebagian itu bukan setengah dari volume airnya tumpah gitu. Jadi maksudnya itu ketika dicelupkan ada beberapa air yang tumpah kayak gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada wadah, kita masukkan bendanya, maka kan ada yang ngalir ya keluar. Nah ini yang disebut sebagai sebagiannya. Oke. Nah berarti kita masukin. Nah di sini udah ada cluenya nih. Di mana besar gaya apung sama dengan gaya berat. Kenapa? Karena kan dia ditenggelam. Tadi tenggelam itu syaratnya F sama dengan W. Oke, berarti F apungnya itu rumusnya tadi apa? Rho G dikali V celup sama dengan M dikali G. Oke, G-nya itu kita coret. Rho-nya ini adalah rho air yaitu 1000 dikali volume celup. Volume celup adalah volume benda yang tercelup. Karena dia ditenggelamkan, otomatis kan seluruh baloknya itu tenggelam ya. Otomatis kita gunakan yang 2 cm kubiknya ini. 2 cm kubik itu kalau dijadiin meter jadi 2 kali 10 pangkat minus 6 ya. Makanya ketika kita jumlah kita kalikan berarti 2 kali 10 pangkat minus 3 kg. Maka dapatkan 2 gram. Maka jawabannya yang A. Cukup simpel kan? Kalau misalkan ada pertanyaan atau yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar atau DM Mimin. Oke, biar semakin mudah lagi. Sampai berjumpa di materi selanjutnya.